Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, ketemu lagi dengan saya Wahyudin, Guru Sejarah. Jadi ini adalah video pertama yang akan banyak membahas tentang sejarah dan kisah-kisah yang menyelimuti peristiwa sejarah tersebut. Nah, di segmen kali ini saya akan bercerita tentang pengakuan kemerdekaan Republik Indonesia dari negara-negara lain. Ada 3 negara yang bakal saya bahas di video kali ini. Dan negara-negara tersebut ini nggak cuma mengakui, tapi juga mendukung kemerdekaan Republik Indonesia. Mereka juga bantuin supaya Indonesia itu benar-benar merdeka dan lepas dari penjajahan Belanda. Nah, sebenarnya seberapa penting sih pengakuan dari negara lain itu buat Indonesia? Jadi gini, ketika sebuah negara baru merdeka, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Syarat-syarat tersebut, yang pertama itu ada wilayahnya, yang kedua ada penduduknya, yang ketiga itu ada pemerintahan yang berdaulat, yang keempat itu memiliki atau diakui oleh negara lain. Nah, ketika Indonesia berdiri pada tahun 1945, dari keempat syarat tersebut hanya pengakuan dari negara lain yang belum. Pengakuan kemerdekaan ini baru didapatkan Indonesia pada tahun 1946. Ada 3 negara awal yang mengakui kemerdekaan Indonesia itu. Yang pertama Mesir, yang kedua India, dan yang ketiga ada Australia. Nah, kita bahas Mesir dulu ya. Awal dukungan Mesir itu ini didapatkan dari rakyat Mesir. Mereka, rakyat Mesir, para pemudanya, para pelajar, dan tentunya juga ada organisasi massa Islam pada waktu itu, Ikhwanul Muslimin, yang kemudian mengerahkan massa untuk berdemonstrasi di kedutaan Belanda di Kairo. Nah, demonstrasi ini pada akhirnya beberapa organisasi massa di sana juga membolehkan mahasiswa Indonesia yang sedang kuliah di Mesir untuk memberikan atau menggalang opini melalui pemberitaan di media massa tentang kemerdekaan Indonesia. Pada akhirnya Mesir mengakui kemerdekaan Indonesia pada bulan Maret 1946. Ini tanggalnya antara tanggal 22 Maret 1946. Mesir sebagai negara pertama yang mengakui kemerdekaan Indonesia selanjutnya melakukan lobby terhadap beberapa negara Arab melalui Liga Arab. Akhirnya ada beberapa negara Arab yang kemudian mengikuti untuk mengakui kemerdekaan Indonesia. Negara tersebut ada Syria atau Suriah, terus Irak, Lebanon, Arab Saudi, Afghanistan, mereka yang kemudian mengikuti untuk mengakui kemerdekaan Indonesia. Selain dukungan tersebut, Mesir juga kemudian secara khusus mengirimkan utusan. Nah, utusan mereka itu datang ke Indonesia yang bernama Muhammad Abdul Mun'im. Jadi Muhammad Abdul Mun'im ini konsul jenderalnya Mesir, tapi bertempatnya di India, di Mumbai. Dia itu datang ke Jogja yang waktu itu ibu kota Republik Indonesia pada tanggal 13 sampai 16 Maret 1947. Tujuan dari Abdul Mun'im ini datang ke Jogja, dia ini ingin membawa dokumen resmi tentang pengakuan Liga Arab dan Mesir kepada negara Republik Indonesia. Ada kisah yang menarik ketika Abdul Mun'im ini datang. Jadi waktu itu kan Indonesia ini kan sedang diblokade blokade laut, blokade udara oleh Belanda, sehingga tidak ada penerbangan langsung ke Indonesia, dan setiap penerbangan yang datang ke Indonesia itu harus atas izin dari Belanda. Nah, Abdul Mun'im ini hampir saja dia gagal sampai ke Indonesia dan dia tertahan di Singapura karena kan nggak ada yang penerbangan langsung, dia harus ke Singapura dulu. Nah, ketika di Singapura, Abdul Mun'im ini dia mengurus visa ke Belanda tapi ditolak. Kemudian dia dapat kabar katanya ada seseorang yang dia tuh berhasil menembus blokade Belanda itu, namanya Ketut Tantri. Ketut Tantri ini seorang perempuan Amerika, nama aslinya itu Muriel Person. Jadi dia itu salah satu bule Amerika yang banyak bantu perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Kebetulan pada saat itu Ketut Tantri lagi di Singapura. Datanglah Abdul Mun'im ke Ketut Tantri itu ke penginapannya. Setelah kenalin diri, Abdul Mun'im ini ceritalah ke Ketut Tantri kalau dia itu penting banget gitu loh datang ke Indonesia karena dia adalah utusan dari Liga Arab dan Raja Farouk Mesir. Dia ingin membawa dokumen resmi tersebut ke Soekarno di Jogja itu. Kemudian dia cerita kalau dia itu sudah ditolak gitu loh oleh Belanda, bahkan Inggris juga nggak bisa bantu buat Abdul Mun'im ini datang ke Indonesia. Terus Ketut Tantri nanya, kenapa malah dia itu datang ke dia gitu loh, kenapa datang ke Ketut Tantri? Itu dapat kabar bahwa Ketut Tantri itu berhasil nembusin
blokade Belanda, dia itu berlayar dari Jawa ke Singapura. Nah, oleh karena itu dia minta bantuan ke Ketut Tantri, bisa nggak membantu dia untuk menembus blokade Belanda dan dia sampai ke Jogja. Nah, akhirnya Ketut Tantri nyanggupin bahwa ya oke, dia akan bantu Abdul Munim buat berangkat ke Jogja. Kemudian Ketut Tantri ini kemudian menghubungi temennya, seorang pengusaha Inggris ya. Dia itu biasa nyewain pesawat ya, tapi pesawatnya dari Manila, dari Filipina, charter lah gitu. Kemudian biayain itu 10.000 dolar Amerika. Gede banget kalau misalkan dibandingkan pada waktu itu ya. Kalau misalkan dikurskan sekarang kurang lebih 140 juta lah gitu ya. Ketut Tantri sama Abdul Munim ini bingung karena mereka itu nggak punya uang sebesar itu gitu loh. Akhirnya mereka bikin kesepakatan dengan yang menyewakan pesawat tersebut, dibayar nanti kalau sudah tiba di Singapura. Jadi udah PP gitu ya, datang ke Jogja, balik lagi ke Singapura. Kalau udah nyampe Singapura nanti dibayar, dan itu harus jaminan. Pada waktu itu jaminannya itu dari Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. Nah, akhirnya mereka bisa berangkat dari Singapura ke Jogja. Meskipun pada saat mereka berangkat dari Singapura ke Jogja, mereka itu dibuntuti oleh pesawat tempur dari Belanda. Akhirnya mereka selamat di Jogja, dan kemudian Abdul Munim ini diterima oleh Presiden Soekarno pada tanggal 15 Maret 1947. Negara berikutnya kita akan bahas negara India. Nah, India ini adalah salah satu negara yang memiliki hubungan ya yang sangat erat gitu ya. Karena yang pertama, India sama Indonesia itu ada kesamaan budaya gitu ya. Satu budaya gitu, kita sama-sama awalnya Hindu-Buddha ya. Di India juga mempengaruhi kebudayaan Indonesia. Abad-abad 4 sampai abad ke-13 ini kan sangat berkembang Hindu-Buddha di Indonesia. Kemudian yang kedua, sama-sama kita sama-sama dijajah. India dijajah sama Inggris, kita dijajah sama Belanda. Sama-sama kita pengen lepas dari penjajahan. India juga ada perjuangannya gitu loh. Ada Nehru, ada Mahatma Gandhi. Mereka berjuang untuk kemerdekaan India. Begitu juga dengan kita. Atas dasar itulah kemudian India itu dukung banget buat kemerdekaan Indonesia. Salah satu bentuk dukungannya, India ini pernah memfasilitasi wadah perjuangan. Jadi para pelajar yang ada di India itu dibuatkan sebuah organisasi namanya Persatuan Putra Indonesia di India. Mereka lah yang kemudian menyiarkan segala yang terjadi di Indonesia, menyebarkan informasi pada pers dan media massa, bahkan sampai ke Inggris dan kemudian sampai ke New York, Amerika. Ketika India diberikan kemerdekaannya, salah satu Perdana Menteri pertama itu kan Nehru. Nehru ini penting lah di balik dukungan India ke Indonesia. Dia itu sahabat lah dengan Muhammad Hatta karena dulu sama-sama bergabung satu liga anti kolonial di Belgia pada waktu itu tahun 1927. Jadi setelah kemerdekaan, Bung Hatta itu pernah datang ke India, minta dukungan lah intinya, minta dukungan dan minta bantuan persenjataan ya kepada Nehru. Tapi dukungan persenjataan itu ditolak karena kata Nehru, senjata India itu masih dipegang sama Inggris gitu. Jadi mereka nggak bisa bantu untuk pengiriman senjata ini. Nehru juga pernah menuliskan di New York Times ya, surat kabar yang terkemuka, bahwa Republik Indonesia itu harus diakui gitu loh. Nehru juga pernah meminta kepada Inggris, tentara India ini kan yang tergabung dalam British India Army itu, supaya jangan digunakan buat melawan Indonesia gitu loh. Karena kan Inggris datang ke Indonesia, perwakilan sekutu kan di Indonesia kan tahun 45 itu. Ketika Inggris datang ini kan ada beberapa pasukan India juga di situ. Ya, ada pasukan asli Inggris juga. Meskipun keinginan itu dihiraukan sama Inggris, mereka tetap mengirimkan. Tapi yang terjadi, tentara-tentara India yang datang ke sini karena melihat sama-sama berjuang, mereka mau perang gitu loh. Kan ada beberapa yang membelot ke pejuang Republik pada waktu itu. Mereka lebih memilih untuk bergabung dengan Republik Indonesia dibandingkan dengan sekutu seperti itu. Puncak dukungannya itu ketika Nehru ini menginisiasi ya sebuah konferensi Asia untuk Indonesia tahun 49. Intinya dari resolusi New Delhi ya, isinya meminta untuk bersidang membicarakan agresi militer Belanda pada Indonesia. Selain Nehru, ada juga tokoh lainnya adalah Biju Patnaik. Jadi dia itu pernah membawa bantuan obat-obatan yang dikirim ke Indonesia. Dia itu pilot. Dia itu sering bolak-balik menembus blokade udara Belanda. Karena jasanya ini, dia dianugerahi warga kehormatan dan kemudian bintang jasa utama. Seperti Bung Karno ya, dalam buku Penyambung Lidah Rakyat Indonesia yang ditulis di Adam, dia menyatakan bahwa banyak hal-hal yang kami peroleh dari India. Mereka adalah penyelundup-penyelundup yang ulung. India menderita kelaparan. Sebagai balasan, berton-ton beras kami kirimkan.
Kawan-kawan di sana menyelundupkan sebuah pesawat terbang untuk kami. Ada yang cerita yang menarik juga nih tentang beras 500 ton. Jadi gini, kita pernah ngirim beras 500 ton ke India karena negara tersebut sedang mengalami kelaparan berat. Diprakarsai oleh Sultan Syahrir 1946. Pada waktu itu dia menjabat sebagai Perdana Menteri. Syahrir ini menawarkan bantuan beras yang merupakan sebuah komoditas penting di Asia pada waktu itu. Tawaran ini ditolak sama Belanda, tapi diterima sama India dan tentunya didukung sama Inggris karena Inggris itu tahu kondisi kelaparan di sana itu gitu loh. Pada bulan Mei 1946 ada seorang wartawan India datang ke Indonesia dan berkunjung ke pedalaman-pedalaman Jawa buat melihat persiapan bantuan beras. Serius nggak sih gitu loh, dan gimana sih gitu, karena beritanya kan kata Belanda kita Indonesia ini tidak surplus beras gitu loh. Makanya wartawan India datang buat melihat langsung gitu loh. Ya pulang ke India ada sebuah berita di Free Press of India. Berita itu judulnya adalah Bright Eagerness in Java to Send Rice to India. Semangat yang cerah di Jawa untuk mengirim beras ke India. Nah, sebelum berikutnya ada pejabat India datang, KL Punjabi. Dia melakukan tur keliling Jawa juga, ke pedalaman-pedalaman juga, buat melihat juga sama persiapan untuk pengiriman beras itu seperti apa sih gitu. Nah, akhirnya dia berbicara dengan pejabat-pejabat Indonesia pada waktu itu. Hasilnya dia menyatakan bahwa Indonesia itu sangat serius buat bantu beras ke India. Belanda tidak tinggal diam, dia berusaha buat gagalin pengiriman beras tersebut. Kenapa? Dia tahu banget gitu loh, kalau misalkan Indonesia berhasil mengirimkan beras secara diplomatik itu positif banget gitu. Itu dia dianggap dipandang bakal positif banget sama dunia internasional gitu loh. Makanya Belanda itu pernah menggeledah kapal Indonesia di tengah laut di tahun 1947. Itu isinya beras, bantuan untuk India. Meskipun diprotes ya sama pihak Indonesia, Belanda itu tetap membawa kapal tersebut supaya nggak dibawa ke India. Dia labuhkan, dia sandarkan ke pelabuhan Tanjung Priuk. Dia menyatakan bahwa muatan beras tersebut itu milik Belanda karena beras tersebut hasil dari perkebunan milik Belanda. Disita sama Belanda beras-beras tersebut. Sikap Belanda yang seperti ini, kemudian ada Menteri Kemakmuran pada waktu itu, Kagani, dia memerintahkan untuk membakar gedung beras tersebut. Gak lama ada orang suruhannya, gudang beras itu dibakar, semuanya habis. Seperti itu ya dukungan dari India, bahkan kita sampai ngirim beras sebagai balasan dari India itu katanya pada waktu itu mengirimkan tekstil juga ke Indonesia. Hubungan antara Indonesia dan India itu sangat erat ya, bagus gitu loh untuk diplomatik di panggung internasional seperti itu. Nah, yang terakhir kita bahas Australia. Australia ini salah satu negara yang di luar Asia yang ternyata aktif mendukung Indonesia. Kita tahu ya bahwa Australia juga salah satu negara yang mengusulkan ke Dewan Keamanan PBB untuk membahas masalah Indonesia ke Dewan Keamanan. Yang kedua, Australia juga jadi pihak yang ditunjuk oleh Indonesia dalam KTN atau Komisi Tiga Negara. Ada Belgia yang ditunjuk sama Belanda dan pihak penengahnya Amerika Serikat, seperti itu. Kali ini kita akan banyak membahas tentang dukungan dari kaum buruhnya. Ternyata ada sebuah peristiwa menarik, yaitu peristiwa Black Armada. Awalnya sikap dukungan Australia ini kan nggak lepas dari ada partainya lah, partai pemenang ya, partai penguasa di Australia itu Australia Labor Party ya, ALP, yaitu partai yang berhaluan Sosial Demokrat. Partai Australia Labor Party ini ketika tahun 42 ketika Belanda menyerah kepada Jepang, dia itu membolehkan buat ya udah Belanda itu memindahkan kantornya di Australia gitu. Nggak cuma kantor di sana, kantor pemerintah, nggak cuma kantor pemerintahan, tapi Belanda juga membawa para tahanan ya, tahanan politik, pokoknya tahanan yang memperjuangkan kemerdekaan Indonesia lah, khususnya tahanan dari Papua, di tahanan Bovendigul gitu, itu dipindahkan ke Australia. Para tahanan ini pada akhirnya kemudian dibebaskan tahun 45. Nah, dan mereka juga berpengaruh gitu loh, berpengaruh terhadap dukungan Australia terhadap Indonesia. Salah satunya adalah ada aksi mogok ya, mogok para buruh kapal di Australia. Itu peristiwa yang disebut dengan Black Armada. Kenapa sih disebut dengan Black Armada? Black Armada atau Armada Hitam itu adalah julukan kapal Belanda yang ada di Australia. Nah, jadi aksi boykot ini
terjadi kurang lebih antara September sampai bulan Oktober tahun 1945. Nah, kapal-kapal tersebut yang akan datang ke Indonesia membawa senjata, pasukan gitu loh. Kemudian diboikot gitu loh, di pelabuhan Brisbane, Sydney, dan kemudian menyusul kota-kota lainnya. Ada kota Melbourne, terus kemudian Fremantle, dan hampir ke seluruh Australia seperti itu. Nah, dalam waktu singkat seluruh pekerja maritim di Australia itu melakukan aksi boikot. Nah, itu besar banget gitu loh. Dalam pernyataan sikapnya, buruh ini menuntut kapal-kapal Belanda ini harus menghentikan pengangkatan senjata dan amunisi yang digunakan untuk memerangi rakyat Indonesia. Bagi kami, kata rakyat Australia, Indonesia adalah kawan. Mereka berhak merdeka dan berhak mengenyam pelaksanaan Piagam Atlantik. Nah, beberapa organisasi yang menggerakkan aksi tersebut ada Australian Seamen's Union atau ASU, ya. Ada lagi Australian Waterside Workers Union atau AU. Kemudian meluas, pada akhirnya bentuklah sebuah komite yang namanya Komite Indonesia Merdeka. Komite Indonesia Merdeka inilah yang kemudian banyak berperan lah terhadap dukungan Australia terhadap Indonesia. Bahkan mereka membentuk sentralnya di sana itu Sentral Komite Indonesia Merdeka di Brisbane. Jadi salah satu peran dari Sentral Komite Indonesia Merdeka ini adalah repatriasi tahanan Indonesia. Jadi para tahanan Indonesia yang dibawa oleh Belanda ke Australia itu kan dipulangkan ke Indonesia, kemudian mereka bergabung ya untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Peristiwa Black Armada ini difilmkan ya, judulnya Indonesian Calling oleh Joris Evans. Oke, itu aja pembahasan pada segmen kali ini, dukungan beberapa negara terhadap kemerdekaan Indonesia. Masih banyak kisah-kisah sejarah lainnya yang menarik buat kita bahas ya. Sampai jumpa di segmen berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.